bagi dua. Anjing, udah dirawat, udah dikecil, udah gede malah badannya copot, mati. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Udah berapa lama ya sejak terakhir kali Mr. K ngebahas Jujutsu Kaisen? Ya yang jelas udah cukup lama banget ya. Tapi ngelihat gimana jagat fans anime manga lagi heboh sama chapter terbaru, so izinin Mr. K di sini buat ikut meramaikan ya. Walau nggak izin juga tetap Mr. K ramaikan kok. Ya tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy ke pembahasan kontennya, oke? Let's go. Mungkin bakal terlalu tiba-tiba banget kita langsung loncat ke keadaan di mana mas-mas OP nan berambut putih dengan pepatah Yuwaimo kebelah dua kayak Eskiko. Kita sedikit ke belakang sedikit ya, sejauh mana cerita Jujutsu Kaisen ini dan gimana jalannya pertarungan Gojo melawan Sukuna. Intinya udah bener-bener rumit Culling game udah makin mendekati akhir, plus tinggal nunggu waktu aja rencana Kenjaku terhadap dunia Jujutsu berhasil. Nah, di tengah situasi rumit Culling game dan kegilaan Kenjaku yang makin tak terkendali, makin dibuat pusing ketika Sukuna secara tiba-tiba pindah ke tubuh Megumi. Yaps, buat yang nyimak dari awal, pasti paham gimana Sukuna ngincer banget Megumi jadi wadahnya. Lantarannya Megumi adalah penguasa teknik Tenseido, salah satu teknik terkuat milik klan Zenin. Klan tiga besar di Jujutsu Santero Jepang. Sesuatu yang mahal dari teknik Megumi adalah pemanggilan Shikigami. Bahkan Megumi punya Shikigami terkuat bernama Mahoraga. Well, semisal kalian ngikutin animenya, kayaknya gak butuh waktu lama buat melihat sekuat apa Mahoraga ini. Kemudian di sisi lainnya ya, setelah penantian panjang, Gojo Satoru yang selama ini tersegel di Prison Realm berkat bantuan dari Kurusu Hanaya berhasil lepas dari segel kubus itu. And tanpa banyak fafifu was Gojo langsung nantang Sukuna. Tanggal mainnya pun udah disetting 24 Desember. Katanya Gojo pengen ngasih penghormatan terakhir ke tubuh temannya yang dijadiin wadah Kenjaku, yakni Suguru Geto. Niatnya sih begitu. Jadi emang Sukuna ya, Uraume dan Kenjaku ini kayak kong kali kong, tapi masih agak sus sih, terutama antara Sukuna dan Kenjaku. Mereka punya niat terselubung masing-masing, but Mr. K keep aja dulu lah. Kalau kalian suka ya Mr. K bahas lagi gitu loh. Ya kalau kalian suka sih. Dan terjadilah pertempuran gila antara Jujutsu terkuat Gojo Satoru melawan kutukan terkuat Ryomen Sukuna, sang raja kutukan. Pertarungan keduanya bahkan dijadiin nobar sama murid-murid SMA Jujutsu. Mungkin ini konsepnya belajar sambil praktek ya. Jalannya pertarungan begitu sengit Keduanya terus-terusan beradu domain expansion atau Ryoki Tenkai. Secara kasarnya 4 hingga 5 kali. Adu strategi juga berlangsung sengit. Momen terpanasnya makin menjadi-jadi ya ketika Sukuna akhirnya memanggil Mahoraga. Gak lengkap kalau bahas pertarungan ini tapi gak singgung soal Mahoraga sih. Singkatnya ya, Mahoraga punya kemampuan di mana ia mampu mengadaptasi serangan musuh, termasuk Limitless yang jadi andalan Gojo Satoru. Ketika adaptasi ini berjalan, ditandai dengan putaran roda Mahoraga. Disebutkan butuh 4 kali putaran agar Mahoraga bisa beradaptasi dengan sempurna. Maka ya simpelnya, Gojo harus mengalahkan Sukuna sebelum roda Mahoraga berputar 4 kali. Terlihat jelas kok di chapter 231 kayaknya. Terus PR-nya gak cuman itu sih. Selain berhadapan sama Mahoraga, Sukuna juga memanggil Shikigami Agito. Dan di sela-sela kesempatan ya, Sukuna bakal memberi serangan ke Gojo. Jadi kondisinya 3 lawan 1. Gojo harus terus memutar otaknya, mempertahankan Limitless, reverse course teknik, bertaruh dengan waktu, menyusun strategi dari segala keadaan yang ada. Gojo dari awal emang bener-bener didesak banget Nah, di chapter 235 terlihat Gojo lebih unggul setelah serangan purple-nya sukses membabat Sukuna. Gojo juga sempat menyingkirkan Mahoraga. Ledakan purple ini bahkan cukup sampai membuat kota hancur dan luka Sukuna yang diterima juga sangat parah. So, terlihat Gojo bisa taunting atau mau goreng-goreng dulu lah, oke? Tapi di chapter 236 tidak begitu. Awal dari ini chapter aja udah gak enak banget. Masa Gojo ketemu sama kawan-kawan doi yang udah koit Buat penikmat manga atau serial apapun, pasti udah paham lah pola kayak gini. Orang sekarat, terus ketemu teman-teman masa lalunya di tempat yang berbeda, udah pasti dead flag.
Gojo juga curhat ke sobat karibnya gitu, kalau Sukuna emang kuat banget. Kutukan bukan sembarang kutukan sih. Padahal belum full power ini Sukuna karena sempat disinggung juga kan, jari terakhir Sukuna kemungkinan dimiliki oleh Gojo Satoru. Guna berjaga-jaga hal buruk terjadi ya, Gojo mau mengamankannya sendiri. Lalu selain dengan Geto ya, Gojo juga bereuni sama kawan-kawan SMA-nya yang udah pergi lebih dulu, seperti Nanami, Haibara, terus sempat diliatin juga Riko Amanai beserta pelayannya, Misato Kuroi, ada pula Yaga sang gurunya di masa SMA. Terus yang terakhir ya, Toji Fushiguro. Ini mah udah beneran gak ketolong asli sih. Buat fans Gojo ya, please lah, oke? Gak usah denial ya. Ikhlaskan karakter terkuat kalian. Pergi dengan tenang lah ya. Alias kita ucapin selamat tinggal gitu loh ya. Oke, balik ke pertarungan. Kenapa keadaan bisa langsung berbalik? Jawabannya udah jelas karena Mahoraga. Ya, dia menjalankan tugas adaptasinya dengan sangat gila. Adaptasi ini yang kemudian dijadiin model sama Sukuna buat menolak semua teknik dari Gojo. Sekalipun itu teknik terkuat ya, apalagi adaptasi Mahoraga gak berlangsung sekali, melainkan terus berlanjut Kunci adaptasinya ada dua. Adaptasi pertama, Mahoraga mampu merubah esensi dari energi kutukannya sendiri supaya bisa menetralisir dan menolak infinity dari teknik kutukan Gojo. Sedangkan yang kedua ini ya, bener-bener telak banget. Adaptasi yang memungkinkan Mahoraga mampu menebas apapun dalam skala alam semesta. Limitless Gojo, perkara gampang sekali tebas, bucing, langsung kebagi dua kayak Kiko. Game over Riwayat Gojo sang jutsu terkuat harus berakhir. Well, wait. Masih banyak yang gak yakin mungkin Gojo bener-bener mati ya. Ya memang apapun bisa terjadi sih. Tapi Mr. K mau sampein sedikit analisa Mr. K yang agak ngawur, oke? Kan Gojo bisa pakai teknik kutukan pembalik, ya kan? Kata kalian kan? Guys, kalian harus sadar, beban teknik kutukan pembalik itu memakan energi kutukan yang sangat besar. Semisal Gojo mau memakai teknik ini, ia harus lebih dulu memperbaiki otaknya, karena efek samping teknik kutukan bawaan dan teknik kutukan pembaliknya, chapter 230 ya, ditambah harus memperbaiki tubuh yang udah rusak parah. Lagi-lagi masalah waktu. Jika skenario ini benar terjadi, ya keburu dibabat lagi sama Sukuna. Apalagi ya, skala kemampuan serangan adaptasi Mahoraga, tebasannya udah gak ke satu target aja, yakni satu alam semesta. Terus Mahoraga udah mengadaptasi model pertarungan melawan Limitless dari Gojo dengan sangat baik. Semisal dikasih kesempatan kedua buat fight lagi pun, ya cuman makin memperparah keadaan. Ya kalian berarti tega sama Gojo Satoru gitu loh. Udah tahu dia udah gak berguna ngelawan Sukuna, dimana Mahoraga juga udah adaptasi kemampuannya. Terus ngapain lagi ada fight kedua Ya ngapain? Udah sih ikhlasin aja. Ikhlas itu yang terbaik. Masa ia mau maksa Gojo di Edo Tensei Gak sekalian aja sih Alien join ini serial. Gak cukup serial anak Pak Kades saja yang melebar sampai ke Alien. Oke, itu tadi secara teknis saja ya. Sekali lagi, apapun bisa terjadi. Apa yang Mr. K asumsikan pun masih bisa salah. Tapi apa kalian yakin, mau membiarkan Gojo Satoru terus menggendong permasalahan para Jujutsu ini? Terutama kalian para ladies ya. Ngapain sih? Itu aja masih berharap, husbando kalian hidup? Gemes, Mr. K. Sampai-sampai mungkin kita lupa siapa sih main karakter dari Jujutsu Kaisen sebenarnya. Nah, kita perlu keluar dari konsep story dulu deh, biar lebih enjoy. Udah jadi rahasia umum kan, kalau autor dari manga Jujutsu Kaisen, GG Akutami itu gedeknya bukan main sama Gojo Satoru. Soalnya gimana ya, semua musuh kayaknya kelar cuman dengan keberadaan Gojo. Makanya ya, plot Jujutsu Kaisen berusaha mematikan pergerakan Gojo lewat segel. Itu baru cara halusnya. Mungkin GG Sensei ya, juga masih berusaha baik. Sebelum benar-benar koit, dikasih lasso yang memorial lah. Meski harus kebelah kayak Kiko, ya gak ngaruh sih. Pokoknya jangankan kita ya, GG Akutami juga lagi di tahap berusaha memberikan panggung untuk Itadori Yuji. Salah satu jalannya ya lewat kematian Gojo Satoru. Kematian Gojo Satoru. Mau gak mau ya, Yuji harus menempa dirinya lebih kuat lagi. Sekalipun gak ada sosok guru baginya, ia masih punya rekan kayak Maki, Yuta, hingga Hikari. Hakari maksud Mr. G.
Mereka masih bisa banget kok kasih pengalaman mereka ke Yuji yang memang sedari awal buta sama dunia Jujutsu. Terus kita beranggapan kan, Yuji gak sama sekali berhubungan sama dunia Jujutsu. Tapi asumsi ini sedikit keliru sih. Di chapter 208, kita perlu kenalan sama sosok yang menjadi ibu dari Itadori Yuji, sekaligus pernah menjadi wadah Kenjaku, yaitu Itadori Kaori. Ibu dari Itadori Yuji ini rupanya punya teknik kutukan bawaan berkonsep sistem anti-gravitasi. Oh, menarik kan? Gimana kalau selama ini kekuatan bawaan Yuji belum ke-expose aja? Ini yang kemudian bisa dijadiin kartu as sama GG Akutami buat menggali potensi Yuji. Udah kemampuan fisik yang gila, punya teknik kutukan bawaan anti-gravitasi, jadi gak mustahil juga kalau nantinya Yuji mampu menggunakan Ryoki Tenkai. Makanya Gojo ini perlu dibuang jauh-jauh dulu ya, supaya GG Akutami Sensei bisa fokus melakukan development ke Yuji. Toh misteri soal Yuji ini masih ada kok, keterlibatan dia sama eksperimen Kenjaku, ibu dari Yuji, serta gimana respon dia melihat satu persatu rekannya tumbang. So it's so time for Itadori Yuji harusnya. Tapi semisal GG Akutami Sensei masih memanjakan fans lewat Gojo Satoru, ya akan sulit sih Yuji dan serial Jujutsu Kaisen ini bisa mendapat klimaksnya secara pandangan misteri pribadi. Apalagi mau geser Big Three kan. Oh ya, hampir aja kelewatan. Di alam dimana Gojo bertemu sobat-sobatnya, ada satu orang yang gak muncul, yaitu Nobara. Maka dari itu ya, kemungkinan Nobara masih hidup agak tinggi sih ini. Ini kabar cukup baik kan? Move on dari Gojo, kayaknya asik gantian Sukune yang bilang Date kimi yowaimo ke Gojo. So mungkin itu dulu review soal Jujutsu Kaisen. Memang gak mencakup semua, tapi udah bisa kayak usahain banget lah inti poinnya sampai ke kalian. Gimana pendapat kalian soal kematian Gojo Satoru? Udah nerima atau emang gak ikhlas atau denial sekalian? Ya terserah kalian juga sih, terutama para ladies ya. Ngapain gitu loh ya. MC-nya tuh bukan Gojo, gitu aja. So, see you next time. Adi sekarang melos, everyone, salam Animania.